Saudara, kita akan terus melanjutkan dari pembahasan kita dari buku Destined to Reign, ditakdirkan untuk berkuasa. Ya, buku ini tentang rahasia keberhasilan, keutuhan dan kehidupan berkemenangan. Ya, kehidupan yang menang, yang berhasil, yang utuh. Ya, utuh itu wholeness, penuh. Dan kita sudah mendengar di tayangan yang sebelumnya, saudara akan terus dituntun bab demi bab. Ayat 14 kata gini, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi saudara, kalau dihadapi dengan orang bilang kamu harus menguduskan diri, saudara bertanya, menguduskan atau kita yang aktif atau dikuduskan? Yesus yang aktif. Saudara jawab sendiri. Saudara boleh lihat di dalam Ibrani 10 ayat 10. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh penebusan tubuh Kristus. Jadi harus jelas awalannya apa di. Kita sudah jelas, terang benderang. Firman Tuhan yang katakan bahwa awalannya adalah dikuduskan. Firman Tuhan tadi dikatakan kita ini sempurna dikuduskan. Sama-sama katakan sempurna. Selama-lamanya, ya, karena bukan dengan domba kaki 4 atau lembu kaki 4, tetapi oleh darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Ya, dan dikatakan bahwa sehingga kita waktu kita menyembah Tuhan, kita mengangkat tangan, kita menyembah Tuhan, kita tidak lagi mau menerima semua tuduhan apapun. Ya, tapi Pak, kalau kita lagi gagal, lagi salah, lagi sebel sama orang, atau lagi hati kita lagi panas, tetap Tuhan melihat darah. Saudara dapat duduk tenang, ya, karena ini tentang memastikan korban yang sempurna, ya. Dan Yesus sudah mendudukan kita, jadi kita duduk bersama-sama dengan Dia. Ini bicara posisi. Jadi dalam bab 1 itu juga akan dikatakan tentang dia duduk selesai dan dia mendudukan kita, Yesus mendudukan kita bersama-sama dengan Dia. Berarti kedudukan kita itulah, posisi kita itulah yang menentukan kita akan berkuasa dalam hidup. Kedudukan kita itulah yang menentukan kita berhasil dalam hidup. Kedudukan itulah yang membuat kita lepas dari semua penyakit, semua kutuk, semua bencana, wabah, dan apapun yang buruk. Kedudukan kita itulah yang menentukan suplai kita. Ya, shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tanau, dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama hukum Taurat sudah berlalu, sesungguhnya yang baru kasih karunia sudah datang. Saudara, kita akan terus melanjutkan dari pembahasan kita dari buku Destined to Reign, ditakdirkan untuk berkuasa. Ya, buku ini tentang rahasia keberhasilan, keutuhan dan kehidupan berkemenangan. Ya, kehidupan yang menang, yang berhasil, yang utuh. Ya, utuh itu wholeness, penuh. Dan kita sudah mendengar di tayangan yang sebelumnya, saudara akan terus dituntun bab demi bab. Ya, saya hanya menyampaikan appetizer, makanan pembuka. Saudara bisa cari bukunya dan membeli. Ya, dan yang bagian yang pertama kita sudah mendengar bahwa Pastor Joseph Prince, saya adalah rekan seperjalanan dari Paulus. Ya, Rasul Paulus yang mendapat mandat kuasa penuh dari Tuhan untuk memberitakan kasih karunia secara radikal. Ya, kembali radikal itu adalah kembali kepada yang mendasar. Ya, yang intinya, yang pokoknya. Dan Tuhan tidak suka percampuran, Tuhan membenci percampuran. Tuhan muak kepada percampuran. Apa itu percampuran? Kalau kita mengkhotbahkan kasih karunia,
tetapi kita juga menyeimbangkan atau menetralkan dengan hukum Taurat. Ya, itu jelas Tuhan tidak suka. Karena itu saudara dan saya itu sangat sangat perlu untuk membaca buku ini, ya, dan merenungkan lagi apa yang saya akan sampaikan. Jadi ini Tuhan tidak main-main lagi, ya. Kita percampuran itu adalah mencampur tuntutan dengan supply. Sama-sama saya katakan tuntutan dengan supply. Ya, bab 1 ini judulnya ditakdirkan untuk berkuasa. Destined to reign. Nah, bab 1. Ya, saudara boleh catat ayat-ayatnya. 1 Korintus 2 ayat 2, 1 Korintus 2 ayat 2, Roma 5 ayat 17, Roma 5 ayat 17, Yohanes 19 ayat 30, Yohanes 19 ayat 30, Ibrani 10 ayat 12, Ibrani 10 ayat 12, Efesus 2 ayat 4 sampai 6, Efesus 2 ayat 4 sampai 6, 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Nah, kita sekarang masuk ke dalam bab 1. Ya, bahwa Alkitab seluruhnya kita tahu, saya sudah katakan bahwa berisi tentang Yesus dan karyanya. Ya, sama-sama katakan Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Ya, Yesus dan karyanya. Nah, itulah yang intisari apa yang Rasul Paulus sampaikan. Ya, Rasul Paulus adalah seorang yang Farisi. Dia itu murid yang terpandai dari Gamaliel. Ya, dia orang yang punya jabatan, bahkan license to sin. Dia kuasa untuk membunuh orang-orang Kristen. Nah, Rasul Paulus itu katakan setelah dia ditangkap oleh Yesus, ya, dan dikatakan bahwa di dalam 1 Korintus 2 ayat 2, sebab aku, Paulus, ya, telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain, dia nggak mau tahu apa-apa lagi deh, selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Dalam bahasa King James lebih bagus, ya, save Jesus Christ, jadi Jesus Christ and Him crucified. Ini yang menjadi visi daripada gereja New Creation Church. Gereja ciptaan baru di Bandung ini. Ya, bahwa visinya adalah menyingkapkan tentang Yesus, sama-sama katakan Yesus, dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Saudara, dalam kehidupan saudara dan saya, saudara hanya mau tahu Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Itu saudara cukup. Dan sama seperti Rasul Paulus. Ya, luar biasa. Amin. Itulah membuat kita itu ditakdirkan. Arti kalau itu ditakdirkan, artinya tanpa susah payah. Sama-sama katakan tanpa susah payah. Tanpa susah payah. Ya, dan sekarang kita masuk ke dalam tagline-nya. Tagline daripada gereja New Creation Church. Atau gereja ciptaan baru. Ya, di dalam buku ini itu dimulai dengan Roma 55 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi. Saudara, ya, siapa maut itu berkuasa karena siapa? Karena dosa satu orang. Siapa? Adam. Ya, lebih benar lagi, ada yang much more, ada yang lebih benar lagi. Saudara mau pilih ini atau ada yang lebih benar lagi? Apa itu, saudara? Mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Pertama, mereka menerima kelimpahan, abundance. Ya, kita
perlu kasih karunia yang biasa-biasa, tetapi kita perlu kelimpahan. Sama-sama katakan kelimpahan. Kelimpahan. Jadi nggak ada lagi saudara dan saya itu diintimidasi berkata, ya itu overdosis, kebanyakan. Orang jelas firman-Nya katakan kita ini menerima kelimpahan. Ya, dan anugerah kebenaran, gift of righteousness. Dianugerahkan, diberikan. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus itu diberikan. Sama-sama katakan diberikan. Kalau sudah diberikan, saudara, tanggapannya apa? Menerima. Amin. Ya, dikatakan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Nah, ini hidup dan berkuasa. Reign in life. Ya, dalam bahasa King James-nya, reign in life. Oleh satu orang itu. Tadi ada satu orang, Adam. Sekarang ada satu orang, Adam yang kedua. Namanya siapa? Yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi saudara dan saya itu memiliki sekarang. Ya, bagaimana caranya? Hanya percaya tadi dikatakannya dan menerima. Ya, jadi yang pertama saudara di dalam buku ini ditulis bagaimana? Ya menerima kelimpahan kasih karunia. Menerima itu artinya apa? Tidak diupayakan. Ya, kalau mengupayakan atau usaha upaya diri atau kerajinan atau tekad diri, itu sistem dunia, saudara. Ya, tetapi menerima itu jalan Tuhan. Ya, bukan menerima sedikit loh, kelimpahan. Ya, ketika orang Israel masuk tanah Kanaan, itu dikatakan mereka menerima kelimpahan susu dan madu, flow. Ya, bukan sedikit susu dan sedikit madu, atau segelas susu atau segelas madu, atau wadah susu atau sewadah madu, enggak. Flow, kelimpahan, abundance, ya. Jadi yang pertama saudara lihat dalam buku ini, saudara akan lihat, oh, saya itu ditakdirkan untuk berkuasa. Saya itu menerima, ya, menerima. Saudara sama-sama dengan saya katakan menerima. Amin, ya. Dan berikutnya ada subbabnya dikatakan kerjakan versus selesai. Tuntutan, kerjakan, lakukan lagi, tambahkan lagi, versus menerima, supply. Sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30 katakan sesudah Yesus meminum anggur asam menggambarkan kutuk keturunan. Bapak-bapak makan buah asam, disebut juga sour wine. Ya, dalam perjanjian lama dikatakan sama, sour wine. Anak-anak yang ngilu giginya dikatakan, ya. Tetapi Yesus sekarang sebagai Bapa kita yang meminum anggur asam itu, sehingga kita tidak perlu ngilu gigi kita. Ya, berkatalah ia, sudah selesai. It is finished. Kula, paid in full. Dibayar lunas. Sudah selesai. Sama-sama katakan, sudah selesai. Ya, jadi bukan tuntutan, kerjakan. Sudah selesai. Selesai. Amin. Itu yang menjadi landasan yang sangat kokoh. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, Yesus bukan dibunuh. Yesus menyerahkan nyawanya. Berarti apa? Pembayarannya itu overpayment. Jadi kalau di dalam perjanjian lama, korban yang dibuat oleh Elia itu dimakan habis oleh api. Menggambarkan murka Tuhan. Melalap semua. Kalau ini, Yesus di kayu salib menerima semua, ditimpakan semua kutuk, penyakit, kemiskinan, kegagalan. Semua manusia dari ujung ke ujung. Ya, dan dia tetap hidup.
baru menyerahkan nyawa, menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu menggambarkan apa, saudara? Pembayarannya overpayment. Kayak itu beritanya harus jelas, ya, harus terang. Ya, prakteknya kita berhenti dari upaya diri sendiri, ya, dan mulai menerima kemurahan dan berkat-berkat Tuhan. Prakteknya apa? Kita percaya bahwa kita work out, mempraktekkan. Work out itu mengerjakan keselamatan itu work out. Ya, mengerjakannya itu work out, itu seperti praktek. Ya, dan dikatakan Allah itu work in. Ketika kita terima, Allah mengerjakan. Setelah tetap kedapatan, nanti kita lihat ya, kedapatan jauh lebih rajin daripada orang-orang yang di bawah hukum Taurat atau yang di luar Yesus. Itu apa ya, seperti paradoks ya. Ya, saudara melihat matahari yang mengelilingi bumi karena kita di bumi. Padahal sebenarnya kenyataannya bumi yang mengelilingi matahari. Itu melihat di dalam ketinggian yang lebih tinggi, ya. Jadi kita itu sudah selesai. Nah, setelah selesai apa, Pak? Ya, kita percaya, oh Tuhan sudah selesaikan sempurna. Jadi kalau kita mau lihat, kita lihat salib Kristus lagi, sudah selesai. Dan ketika dikatakan karya itu sudah selesai, duduklah. Jadi kalau duduk itu berarti kita menerima supply, sama-sama katakan menerima supply. Ya, dikatakan Ibrani 10 ayat 12, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, satu korban saja karena dosa, bukan berulang-ulang seperti di dalam perjanjian lama, ya, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ya, jadi saudara jangan anggap bahwa Yesus duduk itu karena dia mestinya duduk. Memang dia dari dulu duduk, ya. Tapi karena dia itu sudah selesaikan dosa-dosa kita. Satu korban tadi dikatakan. Korban buat apa? Untuk menghapus dosa. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, selama-lamanya. Berarti apa? Berarti keselamatan kita juga untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan selama-lamanya. Orang kadang-kadang masih ragu. Sampai dosa berikutnya, Pak? Enggak, selama-lamanya. Berapa lama selama-lamanya, Pak? Selama-lamanya artinya tidak terbatas. Selama-lamanya. Dosa saya, saudara, yang percaya pada Yesus dihapuskan. Yang nggak percaya gimana, Pak? Yang nggak percaya itu boleh datang kapanpun. By grace, through faith. Ya, oleh kasih karunia melalui iman. Selama-lamanya, ya, menjadi pembela bagi kita. Dia duduk, berarti apa? Pekerjaannya sudah selesai. Saudara kalau baca imam-imam itu di perjanjian lama, tidak ada tempat duduk. Pekerjaan mereka tidak akan pernah selesai. Kenapa? Korban harus terus pagi petang. Belum lagi korban setiap tahun. Korban, ya. Saudara baca di dalam kitab imam. Tapi Yesus melakukan sekali. Dia imam besar agung sebagai imamnya, dan dia juga dombanya yang disembelih. Sudah selesai. Dan satu kali untuk selama-lamanya. Ayat 14 katakan ini, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi saudara kalau dihadapi dengan orang bilang, kamu harus menguduskan diri. Saudara bertanya, menguduskan atau kita yang aktif atau dikuduskan? Yesus yang aktif. Saudara jawab sendiri. Saudara boleh lihat di dalam Ibrani 10 ayat 10. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh penebusan tubuh Kristus. Jadi harus jelas awalannya apa di.
Kita sudah jelas, terang benderang. Firman Tuhan yang katakan bahwa awalannya adalah dikuduskan. Firman Tuhan tadi dikatakan, kita ini sempurna dikuduskan. Sama-sama katakan sempurna. Selama-lamanya. Ya, karena bukan dengan domba kaki 4 atau lembu kaki 4, tetapi oleh darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Ya, dan dikatakan bahwa sehingga kita waktu kita menyembah Tuhan, kita mengangkat tangan, kita menyembah Tuhan, kita tidak lagi mau menerima semua tuduhan apapun. Ya, tapi Pak, kalau kita lagi gagal, lagi salah, lagi sebel sama orang, atau lagi hati kita lagi panas, tetap Tuhan melihat darah. Saudara dapat duduk tenang, ya, karena ini tentang memastikan korban yang sempurna, ya. Dan Yesus sudah mendudukan kita, jadi kita duduk bersama-sama dengan Dia. Ini bicara posisi. Jadi dalam bab 1 itu juga akan dikatakan tentang dia duduk selesai, dan Dia mendudukan kita, Yesus mendudukan kita bersama-sama dengan Dia. Berarti kedudukan kita itulah, posisi kita itulah yang menentukan kita akan berkuasa dalam hidup. Kedudukan kita itulah yang menentukan kita berhasil dalam hidup. Kedudukan itulah yang membuat kita lepas dari semua penyakit, semua kutuk, semua bencana, wabah, dan apapun yang buruk. Kedudukan kita itulah yang menentukan suplai kita. Saudara baca aja di dalam Efesus 2 ayat 4 sampai 6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, ya, rahmat itu mercy. Mercy itu yang tadi saya katakan, mercy itu kita layak menerima hukuman, tetapi kita tidak terima. Mercy, karena belas kasihan Tuhan. Oleh karena kasihnya yang besar. Ya, jadi di kayu salib itu bertemulah keadilan Tuhan dengan kasihnya yang besar. Ya, jadi ini bukan soal Yesus bayar di kayu salib kepada iblis. Iblis nggak punya apa-apa, saudara. Tetapi pembayaran tentang keadilan dan kasihnya Tuhan itu berjumpa di kayu salib. Ya, yang besar dilimpahkannya kepada kita. 5, yang telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ya, menghidupkan kita bersama-sama. Sama-sama katakan bersama-sama. Bersama-sama. Luar biasa ya. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia-Nya, kamu diselamatkan. Artinya kamu dibangkitkan. Ya, mati, kita boleh kematian bersama Kristus, bangkit, diselamatkan. Ya, ayat 6, di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Ya, jadi di dalam Yesus Kristus kita bangkit. Sama-sama katakan bangkit, dibangkitkan. Amin. Dan memberikan tempat. Nah, di sini bahasa Inggrisnya dan diberikan duduk, ya, bersama-sama dengan Dia di surga. Saudara mempunyai kedudukan bersama-sama Yesus di surga selama-lamanya. Tidak on off. Selama-lamanya. Itu yang disampaikan kalau saudara mau berkuasa dalam hidup. Ya, karena ada yang telah mati buat saudara dan saya. Apakah itu duduk kita pasif, Pak? Tidak, kita aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Ya, artinya kita duduk, kita berhenti dari mengandalkan upaya-upaya diri. Ya, berhenti dari usaha-usaha diri untuk mendapat berkat-berkat Tuhan. Berhenti, saudara. Ya, karena apa dikatakan gini? Dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Karena suplai Tuhan itu dan Rasul Paulus adalah rasul mendapat mandat kuasa dari Tuhan untuk memberitakan kasih karunia secara radikal. Dia yang pertama dan seterusnya sampai kepada kita, dan dia katakan seperti ini. Tetapi ayat 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah sudah garis bawahi, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang.
dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Saudara jangan takut, kasih karunia saudara yang saudara terima itu tidak akan sia-sia atau membuat saudara gagal. Tidak akan. Ya, sebaliknya. Ya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, daripada rasul-rasul yang lain. Ya, mereka Rasul Paulus katakan, bekerja keras lebih dari mereka semua. Dari Rasul lain, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, ini suatu yang luar biasa. Dalam absen ini saudara sudah mendengar rahasia, ya, rahasia daripada hidup berkuasa. Kita tidak lagi percaya, oh nggak bisa gitu Pak, Tuhan lakukan bagiannya, kita lakukan bagian kita. Enggak, saudara. Tadi kita lihat Tuhan duduk selama-lamanya. Saudara dan saya didudukkan selama-lamanya di dalam Yesus. Tuhan mengerjakan semuanya. Allahku akan mengerjakan segala sesuatu di dalam kita. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Sayang kadang-kadang ayat ini dipakai untuk apa? Tuh kan, berarti segala sesuatu dari Dia. Berarti Tuhan juga ngasih bencana nih, COVID-19. Kasih krisis kemiskinan nih. Izinkan penyakit, izinkan ini. No, saudara. Ayat itu berkata bahwa Tuhan itu mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan, atau segala sesuatu dari Allah, oleh Allah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu segala sesuatu yang baik. Oh, buktinya Pak, itu buktinya orang percaya begitu. Karena mereka salah percaya. Mencampur kasih karunia yang sepenuhnya supply dari surga. Yang kalau sudah lihat surga tidak ada wabah, tidak ada penyakit, tidak ada bencana, tidak ada kecelakaan, tidak ada kutuk, tidak ada kerusakan apapun. Dan mencampurnya dengan upaya diri. Kalau saudara menerima semua yang dari surga, tidak ada, saudara. Masa sih? Ya saudara, itulah kembali. Saudara baca buku ini. Ya saudara menemukan rahasia. Bahwa sekali Tuhan mendudukkan kita, Dia adalah kepala, kita adalah tubuh. Tubuh sehat, karena kepala sehat. Ya kepala sehat, tubuh sehat maksudnya. Aman terlindungi, tubuh aman terlindungi. Itulah kita disatukan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur melalui buku Destin to Reign ini, kami boleh disadarkan bahwa Rasul Paulus yang mendapat mandat kuasa dari Tuhan untuk memberitakan kasih karunia secara radikal, dia sungguh-sungguh menghidupinya. Dia hanya tahu tentang Yesus dan karyamu yang di kayu salib yang sempurna. Dan kami tahu Tuhan, kami sudah mulai menikmati appetizer, Tuhan, makanan pembuka, bahwa kami duduk, kami bersama-sama Yesus selama-lamanya. Artinya pekerjaanmu sudah selesai. Selesai. Bukan lakukan. Dan ketika kami mengerjakan apapun yang orang lihat, kami tahu Tuhan, itu bukan kami, melainkan kasih karunia yang bekerja di dalam kami, yang menyertai kami terus. 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, selama-lamanya. Dan kami bersyukur Tuhan, kami melakukan perjalanan kemuliaan sampai kemuliaan semakin besar. Melakukan perjalanan Tuhan, kemenangan demi kemenangan, keberhasilan, keutuhan demi keutuhan, keberhasilan yang semakin besar. Terima kasih Bapak, semua orang yang mendengar, dan mereka boleh menyelidiki lagi Alkitab mereka, baca lagi buku Destin to Reign, untuk mereka Tuhan memperoleh segala kekayaan yang Tuhan wahyukan kepada anak-anakmu ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.